Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Saya Anas Pradia Paramita Asa dari SMKN 1 Kota Waringin Lama. Saya Murni Dewi Nursanti dari SMP IT Almanar. Saya Sylvia Wulandari dari SD Negeri 2 Can. Dengan ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Murni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Jadi sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor yang akan melihat proses coaching nanti. Jadi di awal ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya tulis di lembar pengamatan saya. Nah, rubrik penilaiannya itu terkait dengan prinsip coach yang terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga kompetensi dari coaching. Ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Baik, sebelum melakukan coaching nanti, Bu Silvi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Silvi ya. Nah, di sini Bu Silvi saat coaching nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi dua kompetensi ya Bu ya yang diambil. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, secara spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Silvi itu kompetensi yang mana? Yang mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, yang mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Nah, di sini saya menyampaikan pertanyaan terakhir ya Ibu ya, tentang indikator ketercapaian dari tujuan yang akan dikembangkan oleh Bu Silvi tadi apa kira-kira? Saya ingin dalam coaching ini, saya ingin coach saya menggali potensinya dan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang ditemui. Begitu. Iya, baik. Nah, baik, sudah siap ya Bu ya? Siap. Menjadi coach? Iya. Ya, baik. Saya akan menjadi pengamat nanti saat proses coaching. Silahkan melaksanakan proses coaching. Iya. Sudah. Aduh, yang meminjam. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Murni. Nah, ada apa nih datang berkunjung ke ruangan saya ini, ada apa? Saya itu ada ingin bicarakan dulu. Ya, silakan. Jadi dalam komunitas saya itu saya kan sebagai ketua, tapi anggota komunitas saya itu tidak aktif, tidak mau mengikuti komunitas itu. Oh, begitu. Ya, jadi ingin berbincang gitu ya, ingin diskusi. Ya. Nah, berarti tujuan kita dalam perbincangan kita ini apa nih tujuan dari diskusi? Saya mau cari solusi biar anggota komunitas saya itu aktif, gimana caranya gitu. Apakah selama beberapa pertemuan itu sudah terlihat ketidakaktifan itu Bu? Terlihat, bahkan dari pertama kali para rekan-rekan guru saya itu tidak mau mengikuti komunitas dengan alasan dia sudah senior, tidak perlu lagi untuk mengikuti hal Berarti ada nggak identifikasi lain apa yang menjadi penyebab dari ketidakaktifan mereka selain
saling keseniorannya itu? Ada, karena tidak menguasai IT. Ada lagi? Karena Bu Sylvie sudah tahu nih, sudah mengidentifikasi permasalahannya, rencananya ke depannya apa nih Bu, saat pertemuan ngobrol lagi atau sebelum pertemuan apa yang ingin dilakukan? Saya pengennya sebelum kopel itu mendapat dukungan juga dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah memberikan arahan kepada guru-guru yang senior tadi yang tidak mau tadi. Jadi agar mereka mau ikut kopel, karena kopel itu kan sebenarnya tujuannya baik ya Bu ya. Tujuannya untuk kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid gitu. Apa saja yang di sana juga kita bisa sharing, bisa bertukar pengalaman gitu. Nah, ya benar betul tuh Bu. Menurut saya sudah baik untuk mengajak kepala sekolah agar menyarankan atau mengajak guru-guru ikut komunitas belajar ini ya, karena memang banyak sekali hal yang akan didapat tentang apa yang baik dalam proses pembelajaran, misalnya untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran, apa yang dilakukan bisa tuh didiskusikan. Itu sudah bagus tuh Bu, menurut saya untuk rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Sylvie. Jadi gimana untuk komitmennya atau tanggung jawabnya ke depan setelah rencana aksinya sudah dilakukan? Komitmennya saya tuh akan terus mengaktifkan kopel gitu kan. Walaupun saya tidak hadir di tempat, teman-teman tetap bisa mengaktifkan, bisa tetap terlaksana sesuai jadwal gitu. Baik, sudah ketemu nih ya Bu ya, solusi dari permasalahannya Bu Sylvie tadi. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Sylvie sudah mengunjungi saya. Nanti kalau memang ingin ada yang didiskusikan lagi, boleh tuh mengunjungi saya lagi Bu Sylvie. Nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa. Gimana, mau dilanjut lagi apa sudah? Sudah. Ya, baik. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Anas. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sepertinya Bu Anas ada yang ingin dibicarakan nih. Iya Bu. Ada sedikit permasalahan ketika saya melaksanakan pembelajaran di sekolah, ada sedikit yang mengganjal hingga saat ini. Begitu. Saya ingin berdiskusi, siapa tahu dengan saya berdiskusi dengan Ibu ada jalan keluarnya. Semoga ya Bu ya. Jadi apa nih yang menjadi permasalahannya? Iya, jadi begini. Ketika saya melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia itu Bu, dia itu berada di jam ketiga dan keempat. Pada jam pertama dan kedua itu jam produktif. Ya. Produktif ini 70% anak-anak itu melaksanakan di lahan Bu, gitu. Jadi dengan tenaga anak-anak di lahan ya praktik pembibitan dan lain sebagainya. Ketika masuk di jam saya jam ketiga dan keempat itu mereka kelelahan. Selalu ketika saya minta ayo sudah mulai bahasa Indonesia, capek Bu, ini Bu itu Bu. Jadi banyak waktu yang terbuang gitu. Kadang pun sampai saya mengajar itu ada beberapa anak yang tidak masuk dengan alasan seperti itu tadi Bu. Berarti karena jam Bu Anas itu berada di jam-jam genting begitu Iya, ya, jam betul. anak-anak sudah lelah, sudah capek, jadi kurang maksimal begitu. Oke, gitu Bu. Kemudian untuk keberhasilan dari pembelajaran Bu Anas, apa kira-kira ukuran keberhasilannya? Jadi ukurannya itu anak-anak itu bisa menyerap pembelajaran itu seperti
mampu lah, meskipun saya itu sebenarnya mau pengetahuan atau mau mereka keterampilan, itu pun yang penting tujuan pembelajaran saya tersampai begitu Bu. Di situ, nah ketika saya mengalami kendala seperti ini kan jadinya terhambat untuk mencapai tujuan pembelajaran saya. Ya, baik. Kemudian kira-kira rencananya apa nih yang akan dilakukan Bu Anas untuk mengatasi kelelahan siswa ini? Iya, saya sih berencananya itu mau membuat ini Bu, ketika mereka sudah dari jam pertama itu sudah fisik ya Bu, saya itu mau mengintegrasikan pembelajaran produktif dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin eh, materi saya itu kan laporan hasil observasi, teks laporan hasil observasi. Jadi di sana mungkin nantinya anak-anak itu akan saya langsung kaitkan ketika anak-anak membibit, gitu ya. Anak-anak akan mengamati apa yang sudah mereka laksanakan di mapel produktif. Jadi pengamatannya tentang apa yang sudah kalian lakukan di awal tadi. Jadi tidak mengulang dengan materi yang baru berkelanjutan begitu. Oh gitu, jadi ada integrasinya ya. Iya, Jadi kegiatan awal anak-anak tadi beraktivitas begitu terintegrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Benar. Gitu ya Bu ya. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Anas dalam melaksanakan hal ini? Mungkin yang pertama yang pasti itu guru produktif ya Bu, guru produktif. Lalu mungkin nanti juga saya meminta kepada teman-teman mata pelajaran lain, contohnya seperti IPAS, kan di situ ada ekosistem, begitu akan saya ajak berintegrasi juga Bu, begitu. Lalu saya ketika mulai di prosesnya, anak-anak jadi tidak perlu memikirkan apa yang ingin mereka observasi di hal yang baru Bu, mengobservasi pada tumbuhan, seandainya membibit sawit ya Bu, di jurusan ATP agribisnis tanaman perkebunan itu mereka bibit sawit, jadi observasinya bagaimana perkembangan selama berapa minggu, kalau menggunakan pupuk ini bagaimana, mungkin itu butuh dukungan dari guru produktif. Ya. Jadi di sini Bu Anas membutuhkan bantuan dari guru-guru lain gitu ya yang di bagian produktif tadi agar bisa mengintegrasikan juga ke dalam pelajarannya gitu. Nah, sudah dapat ini pemecahan masalahnya. Kira-kira apa lagi yang mau disampaikan Bu Anas? Sudah Bu, sepertinya saya sudah mulai ada jalan keluar untuk permasalahan saya Bu. Ya, alhamdulillah. Sudah cukup Kak Bu Anas? Cukup Bu, saya terima kasih sekali sudah membantu mencarikan solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih juga ya Bu Anas sudah menghubungi saya di sini. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses coaching dan saya juga ada beberapa catatan di sini. Nah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Bu. Bu Silvi siap ya? Siap. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melaksanakan coaching tadi? Saya sudah melaksanakan coaching dengan alur digital dan mendengarkan secara aktif serta saya bisa mengajukan pertanyaan pada coaching. Apakah tadi Ibu sudah melakukan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri? Sudah ada kemitraan, ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, kemudian untuk indikator yang sudah Ibu capai, kira-kira tadi indikatornya apakah sudah tercapai atau belum?
Sudah, saya dengan menerapkan prinsip coaching tadi yang ada 3 tadi Bu. Ya. Kemudian saya juga sudah melaksanakan alur tirta. Ya. Sudah. Ya, baik. Nah, dengan apa yang Ibu sampaikan tadi ya, Ibu sudah melakukan alur tirta dengan runtut dan lengkap. Kemudian Ibu Silvi juga sudah melakukan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan. Ya, jadi Ibu merasa setara dengan coachingnya, kemudian proses kreatif untuk menggali solusi untuk menyelesaikan permasalahan coaching, kemudian memaksimalkan potensi dengan mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Dan tadi saya lihat juga Bu Silvi sudah melakukan kompetensi dari coach, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi juga ya Bu ya. Nah ini pertanyaan terakhir ya Bu dari saya. Nah berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh terhadap coaching dengan teknik stop agar coaching terlihat lebih rileks, merasakan rileks gitu. Ya baik, terima kasih banyak Bu Silvi atas tadi yang sudah kita lakukan, kemudian supervisinya, dan ini pasca supervisi. Semoga dengan supervisi yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk proses pembelajaran Ibu selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Silvi. Terima kasih Bu Murni. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Murni. Waalaikumsalam Bu Anas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Anas. Baik ya. Pembelajaran bagaimana Bu? Lancar saja? Nah, kalau dibilang lancar ya lancar Bu Anas, tapi ada permasalahan yang susah banget saya tuh mencari solusinya. Ini perlu teman ngobrol saya Bu Anas. Boleh. Mari silakan. Ada apa sebenarnya? Ya, jadi saya kan di sekolah kan guru pendidikan Pancasila. Nah, itu kan dan jam pelajarannya itu di jam 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 gitu loh Bu Anas. Jadi itu jam 11 ke atas sampai jam 3 sore gitu. Nah, tahu sendiri ya Bu, pendidikan Pancasila itu tuh sejarah-sejarah itu kan tentang Pancasila, tentang UUD yang kalau di jam siang tuh kayaknya kurang terlihat minatnya dari siswa ini. Ada yang mengantuk, ada yang usil ke temennya, ada yang ya begitulah Bu Anas jam siang tuh seperti itu. Jadi saya lumayan niwah dengan permasalahan yang muncul ini Bu Anas. Iya. Jadi permasalahan Bu Murni di sini bagaimana cara mengelola pembelajaran, terutama di pembelajaran pendidikan Pancasila di jam terakhir, di jam-jam rawan tuh ya. Begitu. Baik. Kira-kira Bu Murni pernah tidak Bu Murni itu memberikan sesuatu yang anak-anak itu antusias? Iya Bu, jadi selama ini tuh saya pembelajarannya tuh hanya kayak berfokus pada buku saja gitu. Jadi cuman saya merasa kok saya yang aktif sendiri gitu, yang ceramah sendiri, yang diceramahinnya pada tidur, pada ngantuk. Jadi ya itu yang saya rasakan Bu Anas. Iya. Nah dari situ, dari Bu Murni berceramah tadi, anak-anaknya seperti itu, responnya begitu ya. Kira-kira untuk merubah itu Bu Murni ada inisiatif apa? Nah waktu saya tanya ke mereka tuh Bu, mereka menyampaikan, Bu coba ini ada kalau memang babnya tentang sejarah tuh
ini Bu puterin sejarahnya katanya gitu. Terus kemudian Bu kalau di akhir pembelajaran tuh ini Bu adakan kuis gitu loh Bu biar seru, atau pakai games katanya, atau pakai apa gitu biar kami ini semangat gitu, mereka menyampaikan seperti itu. Ya, Sudah pernah Ibu laksanakan? ya belum sih, belum saya lakukan Bu. Itu keinginan anak-anak Ya. begitu ya. Iya. Saya- Sangat bagus Bu, sangat bagus. Saya pikir-pikir ya benar juga ya, kalau jam siang kan emang waktu ngantuk ya, memang perlu ada mungkin ice breaking gitu ya Bu ya, atau video pembelajaran yang bisa mereka amati, kemudian setelah lihat video pembelajaran mungkin saya bisa menanyakan apa itu tadi ceritanya apa, mungkin begitu kali ya Bu ya. Iya, betul Bu, betul sekali. Jadi apa yang menjadi keinginan anak-anak itu biasanya merupakan minat dari masing-masing anaknya, begitu ya Bu ya. Ya, kira-kira ketika sudah menerima masukan dari anak-anak itu Bu Murni akan bagaimana ke depannya? Ya, ke depannya rencananya saya mau lakukan Bu apa yang mereka sampaikan tadi, karena memang benar juga apa yang mereka usulkan itu. Jadi saya akan membuat RPP dengan berisi ice breaking, kemudian mengisinya dengan video pembelajaran, karena kan belajar sejarah itu kan nggak hanya membaca ya Bu ya, kalau lihat langsung videonya kan jadi nyampe gitu ya materi yang saya sampaikan gitu, atau lewat media pembelajaran apa, misalnya saya menyebutkan pahlawan Pangeran Antasari, kalau cuma ngomong kan wajahnya gimana ya gitu ya, mungkin saya pakai media gambar gitu Bu rencana saya ke depannya. Bagus sekali Bu Murni sudah berinisiatif untuk memberikan media interaktif ya, ice breaking di dalamnya. Kira-kira Bu Murni tadi sudah mau merencanakan RPP dengan hal-hal yang disebutkan. Untuk pengaplikasiannya kapan Bu Murni? Secepatnya sih Bu, biar kondisinya segera teratasi, biar tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan juga segera tercapai, karena kalau kondisi anak-anak seperti itu terus kan tujuan pembelajaran tidak tercapai gitu Bu. Nanti di pertemuan ini nanti saya langsung beraksi. Siap, berarti sudah dapat ya untuk solusinya, Ya, bagaimana anak-anak proaktif nantinya, begitu ya Bu Murni ya. Alhamdulillah Bu, saya sudah mendapatkan jalan keluar dari permasalahan saya tadi Bu. Iya, semoga nantinya berjalan dengan lancar, pembelajaran kembali aktif, tujuan pembelajaran juga tercapai ya Bu Murni ya. Ya semangat terus Bu Murni. Terima kasih ya Bu Sama-sama Ibu. waktunya untuk ngobrol hari ini. Iya. Saya sama-sama. pamit dulu ya Bu ya. Oke, Terima kasih oke. banyak atas bantuannya. Assalamualaikum Bu Anas. Waalaikumsalam.